رفيع السال والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع السال والدرج أدفت يا جيرة العالم يا ويل الجود والكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتح إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين، خصوصا إلى روح سيدنا أحمد بن عيسى المهاجر والفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وجميع سادات علي بعلوي وصول فروعهم وجميع الأولياء في هذا المكان في هذا البلد. أنت تعلم بأسمائهم الحبيب محمد بن عبد الرحمن البار بن هاشم بن محمد بن عبد الرحمن البار والحبيب عبد الرحمن السقاف والسلطان باب الله وجعفر الصادق، وأنت تعلم بأسمائهم في هذه الولاية. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasadid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa barak wa sallam. Ya man huwa fi uluwihi kain, ya man huwa fi fi'li hamid, ya man huwa fi majrihi matin. Allahumma akrimna binuril fahmi wa akhrijna min zulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhama malaikatil muqarrabin. Rabbana zidna ilman wa fahma wa agla ya akramul akramin bihaqqi sayyidina Muhammadin khatamil anbiya wal mursalin ya rahman ya rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang kami muliakan para imam masjid al-muhajirin wa nakhusu bi dzikri al-habib Alwi al-bar mata'anallahu ta'ala bituli hayatihi wa umrih. Yang saya muliakan Al-Ustadz Irsyad, Paman Zain Abbas, Paman Torik, seluruh pengurus Masjid Al-Muhajirin wal Habib Alwi Al-Bar. Yang saya muliakan para sesepuh, para asatiz, hadirin hadirat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita masih membahas kitab Mawaqit as-Shalah. Ya, masih membahas tentang waktu-waktu sholat di dalam Mukhtasar Sahih al-Bukhari. Pertemuan yang lalu kita sudah jelaskan bahwa sholat atau waktu sholat 5 waktu yang kita kerjakan sehari semalam itu adalah kompilasi dan gabungan dari waktu-waktu sholat para anbiya terdahulu. Jadi sholat 5 waktu yang kita kerjakan sehari semalam itu adalah gabungan dari waktu-waktu sholat para nabi terdahulu. Mulai dari sholat subuh Nabi Adam, sholat zuhur Nabi Ibrahim alaihissalam, sholat asar Nabi Sulaiman,
bin Daud, solat maghrib Nabi Isa dan ibunda beliau Sayyidah Maryam. Waktu solat isya khusus untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umat Nabi Muhammad. Digabunglah jadi waktu solat 5 waktu. Nah, terkait masalah solat, semua kitab fikih, kitab hukum, ketika berbicara mengenai solat, yang paling penting itu 5 hal. Yang paling penting itu 5 hal. Yang pertama, mawaqit as-shalah, waktu-waktu solat. Karena solat yang kita kerjakan punya aturan. Hanya bisa dikerjakan pada waktunya. Gak bisa solat zuhur kita kerjakan jam 10 pagi. Tidak bisa solat asar kita kerjakan jam 12 misalnya, dan seterusnya. Ini sudah paten, gak bisa dirubah. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaba mauquta. Jadi yang pertama yang kita perhatikan, dan di seluruh kitab fikih pasti yang dibahas masalah solat, yang pertama mawaqitus sholah, waktu-waktu solat. Kemudian yang kedua yang diperhatikan, syurut as-sholah, syarat-syarat solat. Harus suci dari najis, badannya, pakaiannya, dan tempat solatnya. Harus dalam keadaan berwudu, harus mengetahui arah kiblat, dan seterusnya. Itu yang kedua. Yang ketiga yang harus diperhatikan setelah syurut, arkanus sholah, rukun-rukun sholat. Mulai dari niat, takbiratul ihram, membaca suratul fatihah, ruku, tuma'nina, i'tidal, sujud, duduk di antara 2 sujud, tasyahud akhir, salam. Ya, saya jelaskan secara ringkas saja. Yang keempat yang diperhatikan adalah mubtilatus shalah. Mubtilatus shalah, hal-hal yang membatalkan sholat. Kalau Imam Romli, Syamsuddin Ar-Romli, yang lahir tahun 919 Hijriah, wafat 1004 Hijriah, di dalam kitabnya Al-Fawaid Al-Mardiyah, beliau mengistilahkan bukan mubtilat tapi mufsidat. Mufsidatus sholah, hal-hal yang merusak sholat, atau hal-hal yang membatalkan sholat, seperti memakan makanan dalam sholat, batal sholat. Walaupun kasimsim, kata Al-Mustafad min kalam Al-Habib Zain bin Smith, diambil dari fatwanya Habib Zain, walaupun makanannya sebesar biji wijen, seukuran biji wijen, kecil, berarti kita telan dalam sholat, batalat sholatuhu, sholatnya batal. Atau bergerak thalathun mutawaliyat, gerak dalam sholat 3 kali berturut-turut, 1, 2, 3, batal. Tapi kalau gatal begini, gak dihitung kalau jari ya. Tapi kalau begini dihitung, 1, 2, 3, batal. Atau sekali gerakan tapi gerakannya terlalu keras, istilah di fikih disebut dorbatun fahisyah. Lagi sholat, gak sengaja orang lewat, dipukul. Walaupun 1 kali batal, karena gerakannya sangat keras. Atau batal wudu dalam sholat.
atau berbicara dengan kalimat di luar sholat, seperti membaca Al-Quran dan zikir di posisinya masing-masing. Ini contoh saja, karena kita gak bahas fikih. Kalau mau spesifik, eksplisit, harus dalam kajian kita fikih. Ini konsepnya ilmu hadis, riwayah. Itu yang diperhatikan. Baru yang kelima. Apa yang kelima? Sunanus sholah. Sunnah di dalam sholat. Nah, topik utama di dalam kajian ilmu fikih, jika membahas sholat, yang paling utama 5 ini. Yang paling utama 5 ini. Waktu-waktu sholat, syarat-syarat sholat, rukun-rukun sholat, hal-hal yang membatalkan sholat, dan sunnah-sunnah sholat. Kalau bicara rukun, juga kita berbicara kaifiyah, tata cara. Kalau kita mau sholat kita caranya benar, pintunya hanya satu, mengikuti cara sholatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa barak wasallam. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Langsung perintahnya dari Nabi, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat saya sholat. Artinya kalau mau sholat kita ini diterima oleh Allah, jalannya hanya satu, kita ikut cara sholatnya Rasulullah. Walaupun tidak akan mungkin kita bisa mengikuti sama persis, gak bisa. Maknanya sama persis di sini, mungkin kalau zohir kita bisa ikut. Makanya perintahnya kan secara zohir saja. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat saya sholat. Kata melihat saya sholat, Nabi perintahkan kita lihat secara zohir saja. Kalau zohir, kita mungkin bisa ikutin. Tapi kalau yang batin, gak bisa. Khusyuknya Nabi itu kita gak bisa ikut. Khusyuknya Rasul, kif kita bisa ikut. Oh, Nabi pernah lihat Allah. Jangankan kita, para nabi-nabi terdahulu, khusyuknya mereka dalam ibadah berbeda dengan khusyuknya Rasulullah. Karena nabi-nabi terdahulu belum ada satupun yang pernah melihat Allah. Hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang pernah melihat Allah ketika ibadah ataupun sholat tentu berbeda dengan orang yang tidak pernah melihat Allah. Makanya saya katakan gak akan bisa kita tiru cara sholat Nabi 100% persis seperti Nabi, gak bisa. Tapi yang kita ikuti apa? Gerakan zohir saja, fisiknya saja. Ada satu kitab ditulis oleh Syekh Albani rahimahullah, nama kitabnya Kitab Sifat Sholatin Nabi. Ya, kitab sifat. Sifat itu artinya kaifiyah. Kitab yang membahas cara sholatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Min takbir ila taslim. Mulai dari takbir sampai salam. Ka'annaka taroha. Seakan-akan kalau kalian ikuti kitab ini, kalian sholat itu seperti melihat Nabi sholat di depan kalian, persis sama seperti Rasul. Itu klaimnya, ya, klaimnya beliau. Nah, kitab ini dengan penuh hormat, ulama-ulama terdahulu tidak ditemukan menulis kitab kemudian mengklaim kitab ini paling benar. Itu yang pertama. Tadi kan dari judulnya itu mengandung diksi provokatif. Maknanya kalian seperti melihat Nabi sholat kalau kalian ikuti kitab saya, mulai dari takbir sampai salam. Ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah merespon kitab ini. Salah satu ulama Urdun bernama
Al-Habib atau As-Sayyid Hasan bin Ali As-Saqqaf menulis kitab, merespon kitabnya Syekh Albani berjudul Kitab Sahih Sifati Sholatin Nabi, kitab yang mengoreksi kitab Syekh Albani terkait cara sholatnya Nabi Muhammad. Jadi cara sholatnya Nabi Muhammad sesuai pemahaman pengarang kitab dikoreksi oleh Sayyid Hasan bin Ali. Dan bukan hanya beliau, ada juga ulama-ulama lainnya ya, seperti Syekh Badran Muhammad menulis kitab Kitabun Naqdi, kitab sifati sholatin Nabi, kitab yang mengkritik daripada cara sholatnya Nabi, maknanya yang dijelaskan dalam kitab Syekh Albani. Nah, jadi ini bukan kita menyerang pribadinya ya, saya pakai Syekh Albani, pakai rahimahullah, mendoakan. Cuma kan hal yang diluruskan wajib kita sampaikan. Apalagi kita punya argumentasi ya. Di kitab Sifatus Sholatin Nabi, saya berapa kali hatam kitabnya Syekh Albani, kitab Sifati Sholatin Nabi, juga kitab Sahih Sifati Sholatin Nabi pernah baca. Di antara yang dikoreksi di sini, yang mana diklaim sebagai cara sholatnya Rasul, meletakkan tangan di atas dada ketika sholat. Nah itu kan diajarkan di kitab tersebut. Dikoreksi oleh ulama bahwa tidak ada pendapat dari imam 4 madhab dan ulama-ulama mereka yang mengajarkan dan memahami hadis Rasul ketika sholat tangan diletakkan di atas dada. Kayak begini. Itu tidak ada. Yang ada hanya 3 cara. Mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki itu di bawah dada, di atas pusar. Qaul Imam Nawawi tahta sadar fauqa surah. Di bawah dada, di atas pusar, tengah. Imam Malik dan ulamanya juga posisinya di tengah. Mazhab Maliki ada 2 riwayat. Ada yang meletakkan di bawah dada, di atas pusar, ada yang irsal. Irsal itu tanpa meletakkan tangan, biasa begitu, menjulurkan tangan ke bawah. Dalam riwayat mazhab Maliki ada 2 cara. Mazhab Hanafi, mazhab Hambali mengutip riwayat dari Imam Ali bin Abi Thalib bahwa posisi tangan ketika sholat di bawah pusar. Di bawah pusar. Ada dalam tarekat agak ke arah jantung ya. Posisinya agak ke mana? Ke kanan. Ke kiri. Ke bagian kiri. Kiri apa kanan? Kiri. Iya. 3 itu yang dijalankan oleh ulama. Yang di atas dada memang kita tidak salahkan Syekh Albani bahwa beliau salah, itu istihadnya beliau ya, karena memang redaksi hadisnya memiliki makna yang secara letterlek diartikan di atas dada. Hadis riwayat Abu Daud dalam sunannya, lahir 202 Hijriah, wafat 275 Hijriah. Ini redaksi hadisnya nih tentang meletakkan tangannya dalam sholat. Wada'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yadahul yumna ala yadihil yusra ala sadrihi. Nabi ketika sholat meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya dan diletakkan di atas dadanya. Kata ala di sini diterjemahkan oleh beliau di atas dada, karena mengikuti makna
tekstualis atau makna teks lafaz. Ulama lain memahaminya bukan di atas dada. Kata ala itu kosakata bahasa Arab yang sama dengan kosakata bahasa Arab lainnya yang punya banyak arti, tidak hanya satu arti. Jadi ala itu tidak mesti diartikan di atas di dalam bahasa Arab. Sekarang kita bedakan saja kata ala sama fauqa. Apa bedanya? Fauqa artinya di atas, ala juga artinya di atas. Apa bedanya fauqa dengan ala? Ternyata dalam bahasa Arab ini punya perbedaan. Kalau fauqa di atas ada spasi, ada pemisah. Contoh ini lampu, ya, atau ada burung nih masuk ke masjid. Saya katakan fauqa ru'usikum tairun. Di atas kepala-kepala kalian ada burung. Burungnya tinggi di atas, tidak nempel di kepala. Itu lafaz yang digunakan fauqa. Tapi kalau burungnya hinggap di kepala kita, di atas juga posisinya, maka yang digunakan pakai lafaz ala. At-tayr ala ru'usikum atau at-tuyur ala ru'usikum. Burung-burung itu ada di atas kepala kalian. Maka ketika paham secara mendalam makna kosakata bahasa Arab, ketika mengatakan at-tuyur ala ru'usikum, kita langsung paham bahwa burung-burung itu hinggap di atas kepala. Tapi kalau fauqa, dia tidak hinggap di atas kepala. Posisinya di atas tapi ada pemisah yang jauh, jarak yang jauh. Nah, ternyata Imam Nawawi kenal ya? Lahir 631 Hijriah, wafat 676 Hijriah. Juga Ibnul Qayyim, muridnya Ibn Taimiyah, lahir 691 Hijriah, wafat 751 Hijriah. Mereka menyatakan makna ala di situ bukan di atas dada, tapi maknanya adalah tahta as-sadr fauqa surah. Tahta as-sadr fauqa as-surah. Di bawah dada, di atas pusar. Dan ini semua kitab-kitab syuruhul hadis yang menerangkan tentang hadis Nabi terkait masalah tersebut bisa diriset dalam kitab Umdatul Ahkam, ulama-ulama bermazhab Hambali sekalipun. Nah, mereka terjemahkan, kalau ada hadis tersebut, mereka terjemahkan bahwa di bawah dada, di atas pusar. Walaupun mereka menguatkan riwayat Imam Ali yang di bawah pusar. Ibnu Qayyim kan nisbat ke mazhab Hambali. Imam Nawawi nisbat ke mazhab Syafi'i. Kitab seperti Ibanatul Ahkam karya Said Alwi Al-Maliki, atau kitab Ifhamul Afham karya Syekh Yusuf Al-Battah Al-Ahdal Az-Zabidi, atau kitab karya Imam As-Sun'ani Subulus Salam, ketika membahas hadis tersebut semuanya sepakat di bawah dada, di atas pusar. Mereka mazhab Syafi'i. Mazhab Hanafi, mazhab Hambali di bawah pusar. Nah, berarti kitab yang mengklaim cara sholatnya Nabi mengenai meletakkan tangan itu sudah dikoreksi oleh ulama, ya, di atas dada. Itu yang pertama. Yang kedua, bangkit dari sujud. Pernah lihat orang bangkit dari sujud? Ya, seperti menggenggam tangan seperti ini. Ya. Ya, seperti itu. Ya. Ini hanya meluruskan ya, bukan merendahkan. Mungkin itu
Ya, memahami nas tidak mudah. Kita husnuzon saja, ijtihadnya mungkin keliru. Jadi kenapa bisa difatwakan di dalam kitab Syekh Albani bahwa bangkit daripada sujud, tangan dikepalkan begini? Karena mendapatkan satu riwayat hadis di mana hadis tersebut menyatakan Nabi ketika bangkit dari sujud kal'ajin, seperti orang yang mengadon roti. Biasa adon roti itu, tahu di zaman sekarang bagaimana ya? Zaman dulu tuh pakai gitu. Iya, sekarang pakai alat. Ya, dipahami bahwa mengadon roti seperti ini, berarti Nabi bangkit dari sujud seperti orang yang mengadon roti, mengepalkan tangan. Itu yang dipahami, ya. Dan ini cara baru dalam sholat, ya. Cara baru. Syekh Albani kan baru di zaman kita, tahun 90-an meninggal, 98 atau 99 lah, ya, rahimahullah. Dikoreksi juga oleh para ulama seperti Syekh Badran tadi, Said Hasan bin Ali, juga ulama-ulama lainnya. Ulama Azhar juga banyak mengkritik. Yang pertama, riwayat ini ulama terdahulu sudah menilai riwayat ini sebagai riwayat yang sangat lemah. Bahkan Ibnu Solah, seorang pakar hadis, menyatakan, sebagian ulama mengatakan riwayat ini palsu. Sebagian ulama mengatakan riwayat ini palsu. Sebagian lainnya mengatakan lemah, tapi derajatnya sangat lemah. Sebagian masih menerima, gak berani mengatakan palsu, tidak berani mengatakan sangat lemah, tapi mengatakan dhaif saja, lemah. Tapi gak ada yang mengatakan sahih. Yang pertama, tidak ada yang mengatakan sahih. Sedangkan regulasi hukum yang disepakati oleh para fuqaha, yang bisa dijadikan hukum itu harus hadis yang sahih atau paling minimal hasan. Yang lemah gak bisa dijadikan hujjah. Ini pernyataan Ibnu Solah, Imam Nawawi, Ibnu Hajar al-Haytami, Ibnu Hajar al-Asqalani, wa Imam Romli, wa Imam Isnawi, Badruddin Zarkashi, wa kafir min ulama. Ada juga yang menilai baik kita terima riwayat ini, tapi pemahamannya lafaz al-ajin bukan hanya berarti tukang adon roti. Al-ajin juga bisa diterjemahkan orang yang sudah tua. Artinya apa? Orang yang sudah tua itu kalau bangkit tidak buru-buru, pelan-pelan. Nabi kalau bangun dari sujud tidak buru-buru, pelan-pelan gitu. Tapi disalahpahami sampai sekarang, ada yang kepal tangan. Ini kalau ada injak kakinya bahaya langsung dalam sholat. Sudah siap begini soalnya. Itu yang diluruskan yang kedua. Jadi masalah bangun dari sujud kemudian meletakkan tangan, ya. Nah, pembahasan seperti ini masih banyak, cuma waktu kita tidak cukup. Banyak hal yang dikoreksi di situ, seperti menyatakan melafadzkan niat itu sesuatu yang diada-adakan. Melafadzkan niat ketika sholat. Jadi dipermasalahkan ini masalah ke bab bid'ah. Sedangkan ini masalah ikhtilaf di kalangan para fuqaha. Tapi mayoritas mengatakan melafadzkan niat bukan niat, tapi liyusa'ida al-lisanu al-qalba. Tujuannya dilafadzkan untuk membantu agar hadirnya niat dalam hati. Itu disepakati. Jadi
yang mengajarkan melafadzkan niat, semuanya sepakat bahwa niat itu bukan dilafadz, itu hanya bantuan. Sekarang jujur saja, lebih enak mana melafadzkan niat atau tanpa melafadzkan niat? Bahkan dikatakan yang was-was ketika tidak melafadzkan niat, ini was-was dalam hati ini, sudah hadir belum sudah? Nah dia wajib melafadzkan, menghilangkan was-was. Jadi bukan lafadznya itu sebagai niat, tapi membantu hadirnya niat. Berarti sama dong sama pendapat yang lainnya bahwa an-niat mahalluha al-ghalab. Niat itu tempatnya di dalam hati. Nah ini terkait masalah tersebut. Nah ini kitab-kitab yang membahas secara zohir. Secara zohir. Dari sisi gerakan sholatnya Rasul saja yang dibahas. Mulai dari takbir sampai taslim. Takbir sampai taslim. Apakah cukup sampai di situ? Sholatnya kita nggak cukup. Nah orang yang hanya sholatnya secara lahiriah saja yang dia perhatikan, tanpa tidak memperhatikan urusan batinnya dalam sholat, maka athar dari sholat itu tidak akan ada. Walaupun hal tersebut tetap dianggap penting secara hukum fikih, bihasabi hukmil fikih. Ulama menulis lagi kitab, ada namanya Al-Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar. Judul kitabnya Sifat Sholatil Muqarrabin, cara sholatnya para aulia. Cara sholatnya para aulia. Salah satu ilmu yang diajarkan, kitab-kitab yang juga memperhatikan masalah batin dalam sholat ya. Saya meminjam istilah dari ulama India namanya Al-Imam Abu Hasan An-Nadwi dalam kitabnya Rabbaniyah wala Rahbaniyah, menyatakan bahwa hukum fikih itu ada dua, fiqhu zahir wa fiqhul batin. Fikih zahir itu yang membahas para fuqaha di dalam kitab-kitab fikih. Tapi harus diingat ada juga fiqhul batin, dia membahas juga masalah hati, masalah ruh, spiritual, bukan yang hanya secara zahir. Sehingga kalau al-jam'u bainahuma, dia gabungkan fiqhul zahir wa fiqhul batin, maka itulah akan melahirkan buah dalam sholat. Ya, kitabul khusyuk. Al-khusyuk bahasnya di mana? Fiqhul zahir apa fiqhul batin? Fiqhul batin, di zahir gak ada. Gak ada arkanus sholat, ada khusyuk tidak ada. Karena fuqaha fokusnya di zahir. Imam Ghazali memasukkan khusyuk sebagai rukun, karena Imam Ghazali beraliran fiqhul zahir wa fiqhul batin. Dua-duanya harus jalan beriringan. Nah, makanya judulnya saja sudah luar biasa. Cara sholatnya para wali, para aulia. Selama ini mungkin kita memahami hadis Rasul, termasuk saya pribadi juga. Kita kalau sholat ini kan yang wajib baca surat di dalam Al-Quran, suratul Fatihah. Ya, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca suratul Fatihah. Konsep atau sketsa yang dipahami oleh fuqaha dan orang awam seperti kita, sholat baca Fatihah saja, betul tidak? Yang penting sudah dibaca sah. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, sampai selesai waladdallin, amin. Jadi kita punya pemikiran itu bahwa dalam sholat itu Fatihah dibaca. Kata membaca di hadis tersebut, kalau pendalaman bahasa ya, Ibnu Manzur dalam kitab Lisanul Arab itu punya multi tafsir.
Artinya kata qara'a yaqra'u itu bukan hanya artinya membaca, tapi artinya juga adalah menghimpun. Nah, sehingga ulama-ulama yang beraliran tasawuf, mereka memahaminya ketika sholat bukan membaca suratul Fatihah, tapi menggabungkan antara zahir dan batin. Terlahirlah konsep namanya apa? Dialog dengan Allah, bukan baca. Coba diterapkan, pasti rasanya beda. Kalau kita selama ini kan konsepnya baca, apalagi sudah tidak tahu arti lagi. Ya, tidak ada asar, tidak ada pengaruh, tidak ada rasa, zauk, tidak ada. Padahal isyarat di surat Fatihah itu tidak boleh diwakilkan oleh imam, karena kita sedang berdialog dengan Allah. Terkecuali masbuk. Masbuk hukumnya darurat, datang sudah tidak sempat lagi baca surat Fatihah, sudah diwakilkan. Tadi imam sudah baca, sudah menutupinya. Itu konsep dalam fikih mazhab Syafi'i. Tapi hakikatnya kita wajib, ya, dalam mazhab Syafi'i kan wajib imam wa ma'mum, dua-duanya wajib membaca surat Fatihah. Ketika imam baca suratul Fatihah, kita diperintahkan mendengarkan, jangan dulu membaca, karena imam sedang dialog dengan Allah. Imam sudah selesai membaca, ma'mum wajib membaca, dialog dengan Allah. Masing-masing yang sholat disuruh berdialog dengan Allah, karena dialog itu gak bisa diwakilkan. Seandainya konsepnya baca, bisa diwakilkan. Yang kedua, coba perhatikan di dalam suratul Fatihah, kata gantinya itu adalah domir mukhatabah. Mukhatab itu apa? Yang diajak bicara. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamulah kami menyembah. Itu dialog bukan? Dialog apa baca? Secara zahir baca, secara batin dialog. Karena pakai kata domir mukhatab, kamu, kepadamulah ya Allah kami beribadah, dan kepadamulah ya Allah kami meminta pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tolong tunjukkan kami. Itu kan dialog. Nah, ini konsep yang kita katakan fiqhul zahir wa fiqhul batin. Artinya kalau zahir saja gak cukup. Hatta sampai 70 tahun sholatnya model begitu konsepnya, gak dapat rasa, zauknya gak ada. Makanya Habib Hasan bin Sholih Al-Bahar ini menulis kitab ini usia di bawah 20 tahun. Artinya dari usia anak-anak sudah rasa dia bagaimana sholat secara zahir dan batin. Kita sampai hari ini, ya Allah. Makanya Robi Adawiyah, istighfaruna yahtaju ila istighfar. Kita punya istighfar, butuh diistighfarkan lagi. Kita ini masih banyak kekurangan, makanya gak bisa kita banggakan diri, gak bisa kita sombong, gak bisa kita angkuh. Ya. Biasanya yang sombong itu ilmunya masih di pinggir pantai, makanya dia teriak suaranya masih terdengar. Tapi yang sudah tenggelam di lautan, sudah nyelam, gak ada suara dia. Coba konsep itu dirubah, coba. Dialog. Kita sedang dialog sama Allah. Inna Allah Ta'ala yatajalla li'ibadihi fi kalamih walakinnahum la yubsirun. Al-Imam Ja'far As-Shadiq mengatakan, sesungguhnya Allah Ta'ala menampakkan dirinya di hadapan kalian di dalam dialog bersamanya, di dalam berkalam bersamanya, di dalam firman-Nya,
walakinnahum la yubsirun, tapi sesungguhnya kalian atau mereka tidak bisa melihatnya ketika di dunia. Ada cerita beliau ini kan bisa bayangkan di bawah usia 20 tahun sudah mampu menulis kitab yang membahas cara sholat secara zahir dan batin. Dan ini beliau tulis berdasarkan pengalaman spiritual beliau, bukan asal tulis. Makanya beliau punya amalan saja luar biasa. Beliau itu pernah di majelis itu membaca surat Yasin 40 kali. Beliau punya wirid sehari-hari membaca 90.000 kali surat Al-Ikhlas. Solat sunnahnya dilanjutkan baca Al-Quran satu hari itu bisa khatam, bahkan satu rakaat. Kana yakhtimul Quran fi rak'ah. Bisa menghatam Al-Quran dalam satu rakaat solat, fi rak'atin. Wakil kana yagra'u nisfal Quran fi tahajjud. Di dalam solat tahajud beliau baca separuh Al-Quran. Solat sunnah semuanya dikerjakan. Ngambil rakaat yang paling terbanyak lagi. Kalau kita kan witir 3. Alhamdulillah. Walaupun akal rakaat bisa. Paling sedikit 1 rakaat. Malas berdiri bisa duduk. Tapi beliau mengambil standar yang paling tertinggi, 11 rakaat. Dan tidak pernah libur. Istiqomah. Puasa Daud. Puasa Nabi Daud. Kana yasumu yauman wa yuftiru yaum. Sehari puasa, sehari berbuka. Fis sihah wal marad. Dalam keadaan sehat beliau jaga semua ibadah itu, maupun dalam keadaan sakit. Sampai dikatakan oleh anak beliau, waktu beliau sakit, tiba waktu wirid beliau, solat malam, solat tahajud, beliau tidak bisa berdiri. Beliau pukul badannya, kakinya. Wahai nafsu yang malas, bangkitlah kamu untuk solat. Ini malas ini merusak kehidupan dunia dan akhiratnya. Ini penyakit ini. Dunianya hancur berantakan dengan sifat malas, wa akhirat juga hancur berantakan dengan sifat kaslan. Allahumma inni a'udzubika minal azzi wal kasal. Rasul punya doa itu. Ya Allah, aku berlindung padamu dari loyo, lemah, wal kasal, dan malas. Kalau Nabi minta perlindungan berarti penyakitnya bahaya ini. Wa dunianya berantakan, wa akhiratnya juga berantakan karena penyakit kasal, malas. Dipukul, wahai nafsu, bangkitlah kamu. Dipaksa berdiri. Jangan kau halangi aku untuk ibadah. Solat beliau. Habis solat, ambruk jatuh, diangkat lagi ke kasur. Begitu. Yang luar biasa, beliau nyatakan apa? Dengan ibadah yang begitu luar biasa, beliau kalau haji itu disebutkan sudah 7 kali lebih haji. Kalau tawaf dari Isya sampai subuh, tawaf itu bisa diulang-ulang. Jadi tawafnya khatam Al-Quran. 7 kali tawaf sunnah, selesai 7 kali, lanjut lagi ulang, gak apa-apa. Sampai subuh. Itu amalannya beliau. Jadi kalau beliau tulis kitab solatnya para wali, saya percaya. Nah, ini yang nulis solat subuh telat terus, ngaku wali. Ya. Hati kotor. Nulis kitab tentang solatnya para wali. Ngarang kitab tentang ma'rifat. Tentang hakikat. Kalau beliau amalannya model begitu, kita terima. Wah, ibadahnya luar biasa, ilmunya luar biasa. Kil mengatakan diberikan julukan Al-Bahar, itu artinya lautan ilmu. Karena beliau di usia 20 tahun mampu mengoreksi kitab Mukhtasar At-Tuhfah. Tuhfah itu kitab Ibn Hajar Haytami, Tuhfatul Muhtaj. Yang lahir 909, wafat 974 Hijriah. Jadi beliau
membaca kitab Mukhtasar. Mukhtasar itu ringkasannya dari Tuhfah, karangan gurunya namanya Syekh Ali bin Umar Bakfir. Sama marganya Dr. Abdurrahman Bakfir. Min Hadramaut Al-Bakfir, ada min kibaril ulama, banyak melahirkan ulama-ulama besar. Salah satunya gurunya Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar, marganya Bakfir. Masyayikh Syekh Ali bin Umar Bakfir. Dibaca. Usia 20 tahun. Minta izin ke guru, guru izinkan. Ya waladi, coba kau baca kitab saya ini, kalau ada yang perlu dikoreksi, koreksi saja. Dikoreksi sama beliau. Wahai guru, mohon maaf ini. Anta bahrun, kau lautan. Lautan ilmu. Ada riwayat mengatakan al-bahar dari situ. Tapi di kitab Mu'jamul Latif riwayatnya berbeda. Ada ulama di Zabid yang menulis kitab Hawashi ala Manzumah Al-Baikuniyah, kitab Mustalah Al-Hadith. Namanya As-Sayyid Abdurrahman bin Sulaiman Al-Ahdal. Meminta tolong kepada Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar untuk menulis kitab tadi, cara sholatnya para wali. Yang minta nih ulama besar nih di Zabid. Nulisnya di bawah usia 20, yang minta ulama besar sudah sepuh. Ketika sudah ditulis, diterangkan, kitab itu disebarkan. Semua para sufi yang ada di Hijaz, yang ada di Zabid, yang ada di Hadramaut, ketika membaca kitab tersebut, mereka meyakini ini yang nulis orang tua ini, orang yang sudah level puncak keilmuan. Gak mungkin anak muda nulis kitab seperti ini. Di riwayat yang lain ceritanya berbeda. Ceritanya berbeda. Jadi beliau belajar kepada salah satu syekh, salah satu guru. Tiap malam beliau tulis kitab tersebut, menjelaskan cara sholat para aulia, dari takbir sampai taslim. Datang ke guru belajar. Habis belajar pulang, beliau lupa mengambil kitab yang beliau tulis itu. Sang guru ketika melihat ada buku yang tertinggal di atas meja, sang guru mengambil itu buku, baca. Ini gurunya sepuh, seorang wali min auliyaillah. Dibaca dia kaget, ini siapa yang nulis kitab ini? Karena tidak ditulis namanya. Yang menulis siapa? Ini yang tulis, dia punya magom di atas kita semua ini. Besok harinya Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar dengan kawan-kawannya datang, usia masih remaja. Kata gurunya, ini bukunya siapa? Ini bukunya siapa ini? Ketinggalan. Kalau ada yang ngarang kitab seperti ini, saya murid pertamanya. Saya mau belajar kepada dia. Akhirnya disuruh minta, jujur siapa yang nulis kitab ini? Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar. Saya yang nulis, wahai guru. Kalau begitu saya mau belajar sama antum. Al-Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar. Nah, ini managibnya ada ditulis oleh, bisa dibaca dalam managib beliau, ditulis oleh Syekh Abdullah bin Sa'ad bin Smair, menulis managib daripada Al-Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar. Juga Profesor Dr. Al-Habib Abu Bakar, ya, Abu Bakar Al-Adni bin Ali Al-Mashhur, menulis nazam namanya An-Nasim Al-Itri. Itu membahas nazam tersebut tentang beliau, Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar. Nah, jadi luar biasa bagaimana ya mereka sudah mencapai level tersebut. Nah, kitab beliau itu konklusinya itu, kalau baca Fatihah jangan hanya baca, tapi berusaha juga masuk ke level dialog sama Allah, sehingga rasa itu ada dan membantu untuk khusyuk.
Itu di konklusi dari kitab beliau. Nama kitabnya Sifatu Sholatil Muqarrabin, sifat cara sholatnya para aulia. Sudah diterjemahkan juga dalam bahasa Indonesia juga, ya sudah diterjemahkan. Cuma baiknya kitab-kitab semacam ini harus punya mursyid, punya syekh, ya, punya guru, karena ada ibarat-ibarat yang mungkin kita orang awam sulit memahaminya, khawatir jadi salah paham, ya. Tapi kalau terjemahannya sudah ada. Nah, ini beberapa poin penting terkait masalah sholat. Mudah-mudahan kita bisa amalkan sedikit-sedikit, ya. Mudah-mudahan sehingga kita bisa merasakan nikmat fil ibadah, di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa sayidina Muhammad. Allahumma jam'ana hadza jam'a marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al minna wa la minna shakila mahruma. Subhanaka bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Wa lafu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.